Halo, Guten Tag. Bersama saya Afif. Di video kali ini kami akan melakukan perbaikan retakan jalan. Metode perbaikan retakan jalan itu berbagai macam cara, banyak. Jadi kesempatan kali ini kita menggunakan cara injeksi dengan bahan epoksi. Saat ini kita punya produk Sika, yaitu Sikadur 752. Karena basicnya epoksi, ini memiliki dua komponen, yaitu komponen A dan komponen B. Seperti halnya chemical epoksi yang lain, komponen A ini dia berperan sebagai resin, dan komponen B yang tadi dia berperan sebagai hardener. Jadi itu adalah komponen epoksi, campurannya yang nggak bisa dipisahkan. Pada umumnya epoksi itu dicampur dengan perbandingan 1:2, yaitu 1 itu hardener dan 2-nya adalah resin. Jadi yang resin tadi, yang komponen A itu yang warnanya putih, sedangkan hardener yang warnanya kuning kecoklatan. Itu perbandingannya 1:2. Jadi ini kami nyoba pakai plastik botol, jadi untuk memudahkan proses pencampuran agar maksimal hasilnya. Jadi usahakan ketika melakukan campuran epoksi yang tadi ini harus merata ya. Jadi biar reaksi chemicalnya itu maksimal, usahakan ketika pencampuran dua komponen itu tercampur dengan merata. Jadi sebenarnya epoksi itu berbagai macam merek sih. Cuman karena kita lebih cenderung ke produk Sika, jadi kita pakainya yang Sika. Mungkin barangkali teman-teman yang pernah melakukan pekerjaan injeksi tahu berbagai macam merek untuk epoksi itu sendiri. Oke, jadi gini teman-teman, ini adalah mesin pompanya, mesin injeksi cairan epoksi. Mungkin bagi teman-teman yang di proyek gak akan asing dengan benda ini karena sering sekali dipakai untuk berbagai kegiatan injeksi. Jadi produk Sika ini produk umum yang sering digunakan di proyek. Nah, seperti yang tadi saya shoot di awal, teman-teman kan bisa lihat di kemasan itu ada production date-nya. Jadi ini sedikit tips atau warning buat teman-teman yang memakai produk chemical seperti ini. Jadi hati-hati terhadap production date karena umumnya sih ini bisa expired, kalau nggak salah sih dalam waktu 1 tahunan. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini teman-teman, mesin injeksi ini juga dilengkapi oleh bar gauge, pembaca tekanan. Jadi sebagai tolak ukur untuk kita melakukan injeksi. Nah, ini injeksi dia akan berjalan. Seperti kata prinsipalnya Sika, ini kegiatan injeksi itu umumnya rata-rata harus bertekanan 20 sampai 40 bar. Jadi itu sebagai syarat dasar agar liquid atau chemical apapun itu yang diinjeksi bisa maksimal untuk menekan ke celah-celah retakan atau beton yang keropos. Injeksi sendiri ini memiliki remote pengontrol ya. Jadi biasanya pekerjaan injeksi ini dilakukan 2 orang. Cuman ini bisa dilakukan 1 orang karena punya remote. Jadi bisa dikerjakan tanpa harus memegangi alat injeksi. Nah, ini teman-teman kita menggunakan metode sealant. Jadi injeksi epoksi ketika diberi tekanan, ketika dia meluap agar tidak tumpah mengotori jalan, ini kita tanggul pakai sealant kaca biasa. Karena ini jalannya udah berupa finish, garukan atau grooving, jadi kita tidak ingin cairan itu mengotori jalan karena seperti yang teman-teman ketahui, epoksi itu sifatnya keras. Jadi ketika dia setting atau kering itu keras sekali. Kalau dilihat di brosurnya sih epoksi ini bisa mencapai kuat tekan K600. Jadi sangat keras sekali.
Jadi harapannya pekerjaan injeksi ini bisa menambah kekuatan dari beton yang retak. Jadi ini saya note untuk teman-teman semua yang di proyek. Ketika teman-teman semua selesai melaksanakan pekerjaan pengecoran, jadi beton itu jangan lupa di curing ya teman-teman. Jangan lupa disiram setiap hari. Sebenarnya kita beton ini curing pakai produknya Sika juga sih. Kita pakai Sika antisol. Cuman sepertinya kurang maksimal karena pada umumnya biasanya kalau beton itu selesai dicor paling tidak pagi sore itu disiram air. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Tentunya saya ingin banyak memberi informasi, tapi jika masih ada pertanyaan bagi teman-teman, silakan kita diskusi di kolom komentar. Oke, thank you for watching.